Baiklah, kita lanjut lagi. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Kita akan bahas tentang klasifikasi mesin DC ya. Di sebelum kita masuk ke pembahasan tentang mesin DC, motor DC, kita bahas dulu tentang klasifikasinya dulu. Kalau kita bicara mesin, jangan terpacu kalau mesin itu terpaku pada hal-hal yang bergerak ya. Jadi kalau kita bicara mesin itu harus sebuah benda yang bergerak. Kalau ini contohnya mesin DC ya. Ini mesin DC. Ini nggak bisa ya. Dari bentar. Ini aja. Oke. Nah. Mesin. Di mesin itu terdiri dari adalah, kalau mesin DC ya, kita bagi adalah generator. Generator adalah sebuah alat untuk mengubah energi mekanik atau gerak ya, dia berubah menjadi energi listrik. Di generator adalah berfungsi untuk mengubah energi gerakan menjadi listrik atau energi listrik. Itu generator. Ada yang mengatakan ini adalah alternator atau generator sama aja. Nah, untuk mata kuliah generator nanti kita bahas khusus di mata kuliah khusus tentang generator ya, jadi tidak di mata kuliah mesin-mesin listrik di sini. Kalau di sini nanti kita bahas tentang motor DC dan motor AC. Tuh, di pembahasan di kurikulum bulan seperti itu, dipisah antara pembahasan generator dan motornya itu. Di generator ini hanya pendalam dulu sebelum kita masuk ke materi motor DC yang lebih dalamnya. Generator itu, generator DC ada dua, benar ada dua ya, yang berpenguatan terpisah, ini terpisah, dan berpenguatan sendiri. Ini itu ada generator seri, shunt, kompon, generator kompon panjang, dan generator kompon pendek. Kalau nanti yang terpisah itu ada dua, apakah dia menggunakan magnet remanen atau magnet permanen. Nanti kita bahas di, kalau di sini masih agak bingung mungkin, nanti kita bahas di, kalau lebih dalam kan tahu nih. Nah, jadi sudah saya jelaskan bahwa mesin DC ada dua jenis, generator dan yang kedua adalah motor. Nih. Ini enaknya di motor DC itu klasifikasi baik motor baik generator maupun motor itu sama persis ini. Kita lihat coba nih, dibagi dua juga, berpenguatan terpisah ini kan sama dengan tadi, atau ini sebentar, nah ini, dan berpenguatan sendiri sama. Pembagian sama persis, motor seri, motor shunt, coba generator diganti motor aja kan, ini kan generator. Jadi coba ini ada generator, ini motor, sama persis. Ini motor DC, mesin DC seperti itu sifatnya memang. Gitu ya. Jadi nanti kita bahas khusus ya, motor DC itu ada juga yang lain, motor stepper ya. Itu juga termasuk motor DC juga. Nanti kita, apa itu motor stepper? Ini kalau kita bisa ini dari kata step ya, step atau langkah, step by step, langkah by langkah, langkah demi langkah ya. Jadi kita bahas khusus, intinya motor itu berjalan atau berputar langkah demi langkah, itu aja. Jadi kita di pertemuan khusus tentang bahas ini.
Kemudian tadi motor DC yang pertama, nanti kan klasifikasi mesin itu. Motor servo yang kedua. Motor servo itu bisa ini AC atau DC, ada juga ini. Oke. AC DC bisa. Kemudian yang ketiga mesin AC. Mesin AC itu ada dikelompokkan di generator, motor, dan transformator atau trafo. Sama aja ini atau trafo. Jadi agak beda kan ini pembagiannya dibanding DC. Ini generator juga Anda lihat. Generator sinkron, generator induksi, motor sinkron, motor induksi. Tapi ini dalam kenyataannya nih ini hanya ada di lab ya, di skala benar untuk penelitian. Nah, dalam aplikasinya di dunia industri ini generator induksi atau asinkron jarang sekali, hampir tidak ada. Itu ya klasifikasi tentang mesin-mesin listrik. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Saya ulang lagi, ada mesin DC, motor servo, mesin AC. Maksudnya dibagi lagi ya. Nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah kita adalah tentang motor. Nanti yang generator tidak kita pelajari karena di kurikulum kita dipisahkan antara generator dan motor ya. Tuh. Nah, ini ada pendahuluan dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya tentang mesin DC. Next, kita lanjut lagi. Ini sekarang ini ya. Tadi kan kita jelaskan kan bahwa motor itu motor DC ya. Ada motor DC bermuatan terpisah atau luar dan motor DC bermuatan sendiri atau dalam. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Motor DC yang bermuatan luar atau terpisah itu ada jenis yang menggunakan magnet permanen atau magnet remanen. Nah, udah paham ya apa ini magnet permanen? Ini magnet remanen. Ini kalau magnet permanen itu bisa untuk motor-motor yang kecil. Motor-motor kecil. Ini motor ya, agak bisa ditulis ya. Ini kalau itu untuk motor-motor besar, artinya motor-motor dengan kapasitas besar ya. Jadi dia tidak menggunakan magnet, tapi menggunakan kumparan. Kumparan itu disuplai sendiri oleh tegangan DC itu dari luar. Nanti kita perlihatkannya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian listriknya seperti ini. Ini sebuah kumparan medan magnetnya, atau biasanya disebut dengan ini ya. Ini tahanan kumparan medan magnet RF. Ini RF atau tahanan kumparan medan magnet. Ini kumparan magnet ya. Bisa terusin aja. Aduh, kurang M ya, ini M ya. Kumparan magnet. Ini ya. Nah, dia kan punya tahanan ya, ini tahanan magnetnya ya, tahanan kumparan seperti ini. Ini diberi tegangan VF, ini tegangan DC ya, pasti DC, karena kita, untuk bisa menjadi magnet kan harus diberi tegangan DC. Ada arus IF, F itu dari kata field atau medan ya, makanya disebut kumparan medan karena F itu field ya. Ini bagian yang di stator ini ya. Jadi ini adalah stator. Kalau ini di rotor yang berputar.
Nah, ini kumparan jangkarnya di sini nanti. Nah, ini di sini. Di sini adalah kumparan jangkar. Nah, dia mempunyai tahanan yang disebut tahanan jangkar atau RA. RAA itu dari kata anchor ya. Jadi A itu anchor, F itu file atau medan. Anchor kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia jangkar ya. Ini kumparan jangkar di sini. Di sisi rotor. Jadi ini diberi tegangan V in, ini tegangan DC karena kita motor DC ya. Maka ada arus IA, arus jangkar masuk ke kumparan jangkar. Nah, ini berada di sebuah stator. Stator adalah kumparan medan yang mendapat tegangan DC sehingga kan dia menjadi magnet. Nah, dia menjadi magnet. Di dalamnya ada kumparan yang ada arusnya, maka kumparannya akan berputar bersama jangkarnya. Itulah seperti itu cara kerjanya. Sederhana sekali sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi ini bukan stator, bukan rotor. Ini jadi magnet. Ini ada kumparan jangkarnya di alur arus sehingga dia ada pengantar di dalam medan magnet yang berarus, maka dia berputar. Nah, persamaannya ini VF ini sudah pasti ya, sama dengan IF kali RF. V in sama dengan EA plus IA kali RA. EA itu C kali N kali flux, itu juga. C itu konstanta, N itu putaran motornya, flux itu ya flux magnetik ya. Lah EA ini, EA disebut GGL induksi tadi, GGL atau tegangan induksi. Induksi ya, induksi lah, induksi, tegangan induksi EA. Jadi ini kadang-kadang sering rancu beda antara F, V dan E. Kalau V itu tegangan jatuh, tegangan jatuh ya, tegangan jatuh lah. Kalau E itu ya ini ya di GGL ya. Kalau E itu bisa V itu bisa diukur, kalau E itu atau GGL itu tidak bisa ini diukur, tapi hanya bisa dihitung gitu, tidak bisa diukur ya. Iya, itu bedanya. Jadi kalau kita ukur tegangan itu yang terukur adalah tegangan V atau tegangan jatuh. Ya, coba anda lihat di sini kan, ada ukur V in ini kan tegangan jatuh di sini, ada EA ini, ada RA. Coba kalau nggak ada RA kan yang terukur EA, tapi sampai saat ini kan sebuah pengantar pasti ada R-nya ya. Itu yang kita ukur sebenarnya tegangan, bukan E itu. Terus sering salah menuliskan notasi seperti itu ya. Itu seperti itu ya. Ini keterangannya. Nah, ini saya akan, kemudian C itu konstanta motor, itu konstanta dari si pembuat motor ya. Saya akan memperlihatkan video sedikit tentang motor DC. Di mana ya? Video. Sebentar ini. In last video, we have explained the construction and working of a DC motor. Ini video tentang berbagai jenis motor. Ini ya, ini video tentang tipe-tipe motor DC. Ini kita bicara tentang motor DC dengan bermuatan terpisah. Ini contoh seperti ini. Ini kumparan medan. Ini kebetulan di sini dia pakai magnet remanen ya.
Ini bisa diganti dengan magnet permanen. Kumparan medan dialiri oleh DC, sumber DC ini DC source. Ke sini kumparan medan, timbul medan magnet statik. Statik kan diam kan, bukan dinamis. Kalau ini AC nanti dia dinamik, bukan statik. Ini kumparannya kasih tegangan DC, maka timbul magnet statik di sini. Ini kumparan medan berada di sebuah rangka ya. Next, berikutnya lagi ini masuk tegangannya. Nah ini bagian rotornya. Bagian rotornya adalah kumparan jangkar dan jangkarnya. Ini komutator. Ini sekatnya kasih tegangan DC di sini, DC-nya. Ini juga secara bersamaan diberi tegangan DC gitu. Ini kok dilepas tegangan DC, ini artinya terhubung ke tegangan DC. Ini seperti itu. Next, coba kita perhatikan. Nah, ini digabungkan. Jadi motor DC terpisah dengan magnet remanen itu agak repot ya, karena masing-masing kumparan harus diberi tegangan DC. Ini kan untuk yang satu untuk kumparan medan, ini satu untuk kumparan jangkar. Nah, kalau ini terbuat dari magnet permanen ya nggak masalah. Coba kita next lagi. Seperti ini, ini jadi magnet. Ini ada kumparan dalam medan magnet, maka dia berputar. Itu aja. Atau bisa digabung sama aja ini. Itu ya. Oke. Itu tentang magnet, tentang motor DC berpenggunaan terpisah atau luar. Kenapa disebut luar atau kan kenapa disebut terpisah atau luar? Karena dia berada di ini kan terpisah kan, Anda perhatikan, lihat ini. Sorry. Ini kan terpisah. Terpisah kan. Jadi antara rangkaian stator dan rangkaian rotor itu tidak ada hubungan sama sekali dari rangkaian listrik ya, dari secara listrik itu tidak ada hubungan sama sekali ini, dan ini terpisah sama sekali ini. Beda nih kalau magnet motor DC seri, Sun dan sebagainya itu ada hubungan antara kumparan stator dan kumparan rotor. Antara stator dan rotor ya, bukan kumparan. Nanti kita perlihatkan di mata kuliah berikutnya, di bab berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk materi kali ini tentang motor DC berpenguatan terpisah atau luar. Ini paling banyak di aplikasi-aplikasi untuk motor DC kecil yang menggunakan magnet permanen. Anda lihat nanti coba di rumah Anda kalau ada motor DC kecil seperti mobil-mobil mainan atau ya mainan anak-anak biasanya yang pakai tenaga listrik, pasti dia menggunakan motor DC ini, magnet permanennya. Oke, sudah aja, mungkin sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.